Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alkis Amanan dan di sini di samping sebelah kiri saya ada Saya Astika. Astika aja, Pak. Ya, teman-teman, pada sore hari ini kita akan berbagi cerita lagi, share pengalaman lagi yang semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi, saya harap kita ambil sisi positifnya aja dari cerita yang kami ceritakan ya, Mbak, di sore hari ini. Nah, untuk itu saya di sini juga tidak memaksa ya Mbak Astika untuk bercerita, tapi Mbak Astika juga ingin men-share cerita pengalaman pribadinya untuk dibagikan teman-temannya. Saya harapkan nanti cerita dari Mbak Astika itu dapat menjadi pengalaman atau motivasi buat teman-teman, diambil hikmahnya saja dari cerita yang disampaikan Mbak Astika. Mbak Astika mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin selain nama atau hobi atau apa gitu. Kita santai-santai aja, Mbak. Ya, saya Astika, mahasiswi Sosiologi UNS angkatan 2017. Asal saya dari Wonogiri. Wonogiri. Ya, di sini Mbak Astika akan menceritakan pengalaman kehidupan pribadinya, tidak berada di kampus. Jadi saya harap video kali ini tuh benar-benar tidak menyinggung pihak instansi ataupun pihak terkait. Jadi ini benar-benar pure di luar kampus. Ya, begitu kan Mbak Astika? Mbak Astika, bisa dimulai ceritanya dari mana dulu Mbak Astika? Saya cerita dari awal masuk. Nggak masuk sih, saya kan mahasiswi UNS ya, tapi kan saya ngekos karena rumah saya kan di Wonogiri. Nah, awal mula pertama kali saya ke kos itu, dimana itu adalah tempat yang saya tuh diganggu sampai parah banget. Nah, di situ tuh pas saya masih SMA, saya mengikuti yang namanya tryout akbar di UNS. Nah, sama teman saya naik bis ke sini. Terus karena waktu itu saya belum ngekos, kan belum kuliah, saya kan masih SMA, itu saya nebeng dulu di kosnya mbak saya. Nah, saya nebeng di kosnya mbak saya itu, kebetulan itu tuh kosnya kayak udah bangunan lama gitu, ada 3 lantai, terus tempatnya itu di paling pojok, ada tangganya sama depannya ada kamar mandinya gitu. Nah, setelah itu saya masuk di situ, saya tuh ngeliat di tangganya itu emang bergelantungan si kunti-kunti, para kunti-kunti gitu, karena kan emang sampai sana kan saya kisaran waktu maghrib. Nah, terus saya di sana emang kurang tenang gitu ya Mas ya. Terus saya cerita sama ibu saya sama kakak saya kalau misalnya di situ tuh emang banyak gitu loh yang namanya kuntilanak kayak gitu. Tapi orang tua saya waktu itu emang sampai sekarang pun kurang mempercayai hal-hal kayak gitu. Jadi soal hal kayak gitu tuh yang penting katanya tuh kita sholat aja, nanti si setan tuh nggak bakalan ngikutin kayak gitu. Nah, berarti dianggap tabu ya Mbak? Entah, aku nggak tahu ya, maksudnya beliau tuh mau menghibur saya supaya saya nggak takut atau gimana, tapi istilahnya orang tua saya emang kayak gitu. Nah, terus udah siangnya saya ikut tryout. Saya waktu itu belum diganggu apa-apa, saya ikut tryout siangnya, kemudian balik lagi ke Wonogiri. Setelahnya saya ikut SNMPTN di UNS, keterima. Akhirnya keterima kan. Terus pas waktu itu dapat undangan Paskibra UNS. Terus waktu itu kita mulai latihan di rektorat kayak gitu. Nah, itu latihan di rektorat itu kita bareng-bareng, ada kisaran 30 sampai kalau nggak salah 50 orang. Dan di sana tuh saya ngelihat yang latihan itu tuh nggak cuma kita gitu loh, tapi tuh banyak banget gitu loh. Jadi yang ikut-ikut banyak banget. Terus itu tuh H-1 puasa. Terus setelah itu kita waktu asar kayak gitu tuh kita sholat bareng-bareng, asar apa maghrib saya lupa, itu sholat bareng-bareng di FP. Kita bareng-bareng di sana. Udah setelah itu pulang ke kos. Saya pas itu cuma diganggunya kayak tindian gitu loh Mas, kayak tindian kayak gitu. Kebetulan juga saya kan ada si pengikut ini warnanya hitam, dia juga banyak benturan sama yang makhluk yang ada di UNS kan banyak banget, apalagi FP gitu. Terus setelahnya
hari keduanya, kemudian saya itu kan puasa, hari pertama puasa itu saya mengikuti yang namanya latihan fisik di GOR itu. Nah di situ saya benar-benar diganggu kan. Nah terus waktu udah pulang gitu, malamnya saya tidur. Nah pas malam-malam itu saya tuh kan udah tidur ya. Nah saya tuh mimpi waktu itu tuh kayak diceritain, di mimpi tuh kayak diceritain waktu saya dari kecil diajarin jalan, dari TK lomba-lomba nyanyi dan lain sebagainya, SD lomba ngapa-ngapain, pokoknya yang seneng-seneng tuh kayak flashback. SMP, SMA kayak gitu, kayak di flashback semua. Terus saya tuh di mimpi itu tuh kayak diyasinin sama orang-orang sekitar gitu loh, teman-teman saya rumah kayak gitu kan. Nah saya udah ngerasa kok janggal ya, ini jangan-jangan bukan mimpi ya gitu. Terus setelahnya aku buka mata, ternyata di sekeliling saya tuh udah putih semua. Terus kayak saya tuh di dalam peti mati gitu, warna putih. Terus ada si hitam yang di sini sama putih-putih di sini tuh. Nah itu tuh dia narik roh saya. Padahal di sini ada mbak saya lagi tidur di bawah. Kejadiannya di kos ya mbak? Iya di kos. Itu. Terus arwah saya kan ditarik ya. Iya. Saya posisi tidur, arwah saya tuh udah ditarik gitu sampai arwah saya tuh kayak roh apa arwah sih namanya, tuh ditarik sampai dia tuh udah posisi duduk gitu. Iya. Aku bener-bener ya Allah. Terus aku ngeliat gitu loh. Terus akhirnya tak lawan terus. Aku la ilaha illallah terus kayak gitu. Akhirnya dianya kalah. Terus akhirnya aku udah sadar. Yang aku lihat akhirnya ruangan di kosan aku. Setelah itu aku bangunin mbakku. Aku udah nangis kayak gitu, udah ketakutan banget. Oke mbak, tadi yang menarik itu kan pas ditarik gitu ya mbak. Soalnya kan aku juga pernah itu ditarik dulu. Tapi aku dulu tuh sosok hitam. Terus dia itu kayak pakai apa ya, senjata itu narik aku. Nah itu apakah sosoknya itu sama mbak atau genderuwo aja yang narik itu? Itu tuh yang narik itu yang hitam. Iya. Yang genderuwonya itu. Nah maksud dia itu narik itu sambil bilang gini, kamu nggak usah di dunia itu banyak yang nyakitin kamu, mending ikut aku, nanti kamu bahagia ikut aku kayak gitu. Jadi tuh aku tuh emang apa ya, disukai gitu sama sosok itu ya? Iya itu disukai itu udah 8 tahun. Berakhirnya berarti sejak SMP kelas 1. SMP kelas 1 dia udah mulai ngikutin aku kayak gitu. Nah terus kenapa sih aku tuh nggak selalu bisa bobok ya, karena apa, karena kalau misalnya aku udah tidur agak gini aja itu dia udah aku terlelap, udah langsung narik kayak gitu loh. Nah pas itu kan udah kayak aku takut banget ya, aku ngeliat rohku yang sampai kayak gitu. Terus akhirnya ya udah pas itu aku bilang sama mbak ayo pulang aja, padahal itu masih ada latihan paskibra dan aku nggak ngikutin. Akhirnya nyopot aja, aku akhirnya langsung pulang ke Wonogiri pagi itu juga kayak gitu. Berarti yang sosok itu tadi itu kayak yang paling dominan ya mbak, yang sama kamu. Soalnya itu gini teman-teman, kalau genderuwo itu kalau yang benar-benar suka sama seseorang itu dia bakal ngelakuin apa aja, yang mohon maaf bisa saja menyetubuhi, terus menjadikan istri, bahkan dinikahi. Itu kita kadang nggak sadar. Banyak orang dahulu itu kalau setiap maghrib ya mbak, kalau cerita orang Jawa itu setiap maghrib itu kalau kan biasanya anak-anak terus ibu-ibu hamil kan nggak boleh keluar rumah kan, takutnya kan dibawa sama itu. Nah apakah dulu tuh mbak tuh juga pernah kalau maghrib itu susah masih main, atau kalau disuruh pulang tuh malah nggak mau, atau gimana kok halnya sampai seperti ini? Enggak sih, aku tuh orangnya kan anak rumahan ya, tapi aku tuh orangnya ceria gitu loh, dari dulu tuh ceria, cerewet dan lain-lain kayak gitu. Cuman semenjak kelas 1 SMP itu aku tuh jadi kayak sering di kamar, kayak ngerasa nyaman sendiri gitu. Nah terus nyaman sendiri tuh karena ada kayak berasa kita nggak sendiri gitu ya mbak? Nyamannya sendiri tuh kayak aku menilai orang lain tuh nggak sayang aku gitu loh. Kayak aku yaudahlah aku sendiri aja nyaman, aku sendiri aja seneng kayak gitu. Nah terus di kamar aku itu tuh aku setiap hari tindian, tapi yang aku lihat tuh sosoknya dia, dan dia itu selalu narik aku. Kalau misalnya aku mau tidur udah gini aja gitu, dia udah
siap untuk narik gitu loh. Jadi aku tuh orangnya nggak pernah tidur. Jadi jadi setiap hari dulu emang selama 8 tahun itu setiap hari itu benar-benar sakit-sakitan parah banget dulu tuh. Terus aku orangnya jadi sering murung dan lain-lain. Nah, awal cerita kenapa yang gendruwo itu ya Mas ya. Iya. Nah, itu tuh aku waktu itu kisaran kelas 6 SD mau naik SMP kelas 1 itu kan ada buyutku Simbah. Nah, itu tuh dia ngajak aku ke alamnya. Kayak dia tuh masuk ke aku gitu loh di sebelah sini. Iya, kelihatan bolong sih sini soalnya. Oh iya. Iya. Ya kan, terus aku kan diajak. Terus yang seingatku itu tuh hanya mimpi karena kan aku nggak mikir kalau aku bisa ya. Iya. Hanya mimpi gitu terus kayak di hutan gitu, tapi suasananya tuh ya nggak panas, terus kayak mendung tapi bukan mendung gitu loh, kayak tenang, nggak ada suara apa-apa gitu. Simbahku nggak ngomong apa-apa, cuman aku digandeng gitu aja. Terus ya udah, aku cuma ngeliat-ngeliat sekeliling aja gitu. Terus ya udah aku kebangun pas itu aku nggak ada rasa takut atau gimana. Nah akhirnya pas itulah titik mulainya si gendruwo itu akhirnya tahu kalau aku ini loh bisa kayak gini, karena kan aku juga lihat dia kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini Mbak, genderuwonya itu ngelihat Mbak itu kayak kunti. Astagfirullah. Iya. Jadi kalau digambarin itu kayak begini Mbak. Jadi itu benar-benar apa ya, dari Mbak itu kayak sosok ini, aku gambarinnya dari belakang ya Mbak. Iya. Ini dari belakang. Sundel bolong dong. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Jadi kok bisa ya Mas? Nah itu sebenarnya ada sosok juga cewek, karena gini Mbak, pas itu kan sudah benar-benar Mbak kan udah hilang, nggak ngikutin lagi kan sampai sekarang. Bukan nggak ngikutin, tapi nggak bisa deketin gitu. Karena itu ada yang dibentengi. Soalnya pas Mbak datang sendiri tadi, itu juga nggak sendiri. Aku lihatnya ada dua sosok. Oh, dua. Ada dua sosok yang paling dominan, yang ada di depan gerbang. Depan gerbang itu sosok itu tadi cewek sama sosok gendero itu tadi ya hitam. Nah kalau digambarin tuh dia udah bilang dia udah punya istri, karena pengen istrinya itu sempurna, makanya ikut Mbak. Nah Mbak kan waktu sendiri mungkin pas ngelamun, pas nah itulah momentum untuk masuk. Nah kalau digambarin kan seperti ini. Jadi benar-benar belakangnya bolong. Jadi kalau aku lihat flashback Mbak cerita tadi, aku juga ngelihatnya seperti ini sih. Jadi ini benar-benar bolong, ini darah. Terus ya ini kayak apa ya, belatung atau apa gitu, kayak belatung gini. Rambutnya segitu? Ya rambutnya segini. Ini kalau orang lihat itu kecil ya, aslinya ini panjang banget Pak. Aslinya panjang banget. Nah ini kalau dilihat ya kayak gini Pak. Mbak ngerasa juga gini kan? Kalau apa belum sadar sampai sekarang? Aku kan nggak ada dari dulu tuh, aku kan misal curhat sama orang tua sampai aku nangis takut gitu kan, pasti cuma gini ya, maksudnya kan tuh kamu sholat ngaji nggak bakal diikutin. Jadi aku nggak ada orang yang bisa apa, istilahnya kayak aku tuh ngarahin gitu loh, ngarahin aku harus gimana gitu tuh aku nggak tahu gitu. Terus soal kayak gini aku juga nggak tahu. Iya, saya kasih tahu ya Pak, saya bongkar sekalian karena pas tadi datang itu ada dua sosok, saya juga kaget, yang hitam sama yang cewek. Terus makanya pas kita ketemu tadi sebelum tag aku tanya, Mbak apa kamu diikutin cewek? Enggak, berarti bener nggak sadar. Soalnya itu dia pengen kayak sempurna, dapat istrinya. Nah itu masuk ke Mbak gitu. Itu sih yang kalau yang pengakuannya si gendero tadi yang aku sempat ngobrol juga. Nah ini juga aku udah berusaha datengin juga, udah minta izin buat gambar juga tadi yang cewek. Kalau yang genderuwo teman-teman pasti tahu lah gambarnya yang kayak apa, sosoknya yang hitam, rambutnya ya bulu-bulu lah gitu ya Mbak ya, matanya merah. Nah kayak gitu sih, tapi dia nggak mau untuk digambar karena katanya nanti ya saya takutnya malah terjadi apa-apa. Ya udah tapi yang cewek mau, soalnya dia bener-bener pengen sempurna. Kalaupun ini udah nggak sama Mbak, ini ganti cari orang lain Mbak sebenarnya. Itu
Jadi bener-bener kalau genderuwo udah suka sama orang itu makhluk halus itu bener-bener susah juga sih kendalinya. Tau nggak Mas, kan Iya. aku kan kalau disukai cowok toh, Iya. si cowok itu pasti didatengin dicekek loh sama si genderuwo. Itu teman-teman yang lebih banyak lagi tuh bukan hanya si ceweknya aja, tapi yang menyukai pun kadang itu terus Mbak kan juga ngerasa dideketin cowok itu susah banget ya nggak. Cowoknya udah baper-bapernya ditinggal, nggak taunya cowoknya itu ngerasa kok Mbak itu ada yang beda itu, sampai kecekek tadi kan bener-bener takut kan Mbak. Nah itu sebenarnya itu sih yang terus yang Kunti tadi ya Mbak, yang pas itu kalau aku lihat menurut mata batin aku itu sering di tangga gitu ya Mbak. Biasanya kan kalau orang mau naik tuh dia kalau orang lihat tuh cengengesan gitu ya Mbak, kesenyum ketawa-ketawa gitu. Nah Mbak apa juga ngerasa begitu Mbak? Kalau dia sih lebih ke usil gitu ya. Kalau misal ya aku mau, misal gini aja hal kecilnya, aku belum bangun pagi-pagi, dia tuh udah kayak gini kukunya di kaca kos, terus itu tapi dia tuh kayak ada ininya gitu Mas, kayak orang zaman dulu ada nggak tahu ya apa logam apa. Iya, kayak apa ya logam di tangan gitu. Terus tapi dia ada pengikutnya, belakangnya itu pocong. Terus aku kan gitu ya, makanya aku sampai sekarang tuh parno banget yang sama yang namanya jendela, aku tuh paling nggak suka. Terus itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mandi kan itu kan ada kamar mandinya 2, kamu sama di sini, yang di pojok tuh pada nggak berani emang. Terus tuh pasti ada yang nutup pintu jelas gitu, terus ada air, terus kayak orang mandi gitu. Terus aku terus aku akhirnya tak buka kan, nggak ada orang dan lantainya kering kayak gitu. Terus yang ketiga, misal kita naik mau jemurin baju kayak gitu, ya dia usil kayak gitu Mas ke kita semuanya. Ya soalnya aku lihat tadi itu sosoknya ini yang Kunti itu nggak hanya sendiri, banyak banget di tangga itu ada, di ada, terus yang gantung itu pocong juga ada. Nah itu sebenarnya teman-teman kalau di kos atau di apa itu yang untuk menghindari hal yang seperti itu, yang pertama itu jaga kebersihan, itu selalu ditekanin jaga kebersihan ya Mbak ya. Ya jangan sampai lah kita berantakan baru diberesin ya, sebisa mungkin kalau lihat tuh dibersihin. Terus jangan lupa baca ayat suci Al-Quran, itu bagi yang Islam ya teman-teman, itu sangat penting sekali, apalagi yang surat Al-Baqarah itu diamalkan setiap maghrib itu juga bagus. Terus kalau tiap Jumat Al-Kahfi itu juga bagus. Terus ada lagi itu kita biasanya gini Pak, baju bekas, apalagi yang cewek kan haid, kadang kan biasanya kan mager buang sampah di luar. Terus biasanya sampah haidnya itu kan di kamar kan biasanya ada bener banget. Nah ada tempat sampah, nah dimasukin di situ. Nah itu sebenarnya ini titipan dari penghuni kos ya teman-teman. Itu hal yang paling vital, itu terutama fatal. Iya, vital dan fatal itu Pak. Dan jangan sampai itu anak cewek itu harus benar-benar dijaga kalau yang seperti itu, karena kan kalian tuh pendatang ibaratnya, terus kalian tuh ngotorin gitu. Kalau bisa ya dibuang di tempatnya, terus jangan ditaruh di kamar lah. Kalian kan kamar juga dibuat ibadah, dibuat sholat, tapi kok malah ditaruh seperti itu. Nah itu untuk menghindari yang seperti Mbak Astika tadi itu, kalian bisa diterapin yang saya ucapkan tadi. Nah mungkin ada lagi yang kos tadi itu karena sangat menarik. Terus perlu aku tanyakan lagi, itu berarti nggak hanya dari kos itu saja ya, berarti dari Mbak dari Wonogiri itu juga udah ada yang ngikutin gitu ya Pak? Ya iya, itu si Item itu dari dulu emang kayak gitu, dari aku kelas 1 SMP tuh udah apa ya, udah ganggu aku sampai kayak gitu. Dan aku tuh orang yang keganggu kayak gitu, terus akhirnya malah lihat yang lain juga kayak gitu Mas. Terus misal ya aku ini mau naik motor kemana gitu kan, nah itu tuh aku pasti nggak bisa yang namanya konsen tuh nggak bisa, karena emang aku tuh ngelihat samping kanan kiri gitu. Terus di jalan raya tuh ada orang yang kepalanya nggak ada, terus kayak abis ketelindas kayak gitu. Terus aku tuh bau anyir kayak gitu juga tuh aku. Aku juga sama ya Pak. Jadi kan apa ya, aku tuh tiba-tiba ngerem sendiri apa gimana, kayak kaget sendiri kayak gitu. Makanya aku kalau misal dibonceng tuh sering kayak kaget kayak gitu loh Mas, karena emang yang aku lihat kan berbagai kayak gitu. Terus sama sih Mbak, aku juga ngerasa gitu kadang
kadang ada suara gitu ya Pak, mas tolong gitu. Nah itu kan sangat ganggu banget gitu loh Pak. Yang menarik nih kan aku lewat di itu yang aku awal masuk di sini di UNS itu kan aku kalau misal abis UKM itu kan lewatnya di tempat sampah itu loh mas. Oh jangan sebut Pak, jangan sebut. Oh iya. Ya pokoknya tempat sampah. Oke. Oke. Nah itu jangan kan sebut. Itu udah posisi hujan, aku pulang. Nah temanku itu ada juga yang habis keluar dari kos, entah cari mama atau apa. Aku nggak sebutin namanya ya temanku ya. Nah terus tuh dia ini apa namanya? Dia itu balik kos kok bau busuk banget gitu. Bau busuk banget kan dia. Terus kenapa ya? Terus ternyata itu ada anak kecil yang habis kecelakaan di situ, ngikut dia itu. Dan itu tuh emang di tempat sampah-sampah itu kayak gitu dan bau busuk banget sumpah. Terus akhirnya apa ya kok aku kayak ingin, tapi dia tuh nggak ngerasa kayak yang lain-lain yang ngerasa kok baumu kayak ini kayak gitu kan. Terus aku bilang ya wis dibalik nih bae yo, kayak dikembaliin aja yuk kayak gitu. Di daerah hujan-hujan kembali lagi ke situ, terus ya udah nggak diganggu lagi. Itu emang ada yang ngikut sih gitu. Oke, berarti sampai segitu juga ya Pak ya. Nah itu benar-benar kalau teman-teman Indigo juga ngerasa itu kayak ya sama yang aku alamin sama Mbak Astika itu juga seperti itu. Tiap di sepanjang jalan, bahkan di pun pertama kali aku masuk kos itu yang diganggu itu aku Mbak, aku juga udah bilang jangan ganggu teman-temanku kalau ganggu aku. 3 hari berturut-turut aku diganggu sama pocong Mbak. Tidur di sini, bangun-bangun di sana, ditarik. Aku kira itu mimpi Mbak. Mimpi lah, bangun-bangun wah kok di sana. Nah ini mungkin Mbak Astika ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman, terutama untuk hal ketika kita berada di kos itu gimana Mbak? Sebenarnya nggak cuma di kos sih, di mana aja tuh harus apa-apa sekecil apapun harus bismillah ya. Kayak gitu. Terus apalagi kalau kita cewek itu emang harus yang namanya jaga apapun itu, karena kita kan nggak tahu ya di mana kita berada, terus kita misalnya ceroboh apa gimana gitu, terus ada yang ngikut juga, terus kita juga ya harus waspada lah istilahnya kayak gitu. Terus yang penting sholawat, zikir, rotib kayak gitu. Sholat, kalau bisa ya tahajud dan lain-lain kayak gitu aja sih, sama jaga kebersihan. Oke, aku juga mau nambahin ya Pak, pesennya dari Pak Astika buat teman-teman. Nah kalau teman-teman pulang dari tempat manapun dan kita mau masuk kos itu jangan masuk dulu. Alangkah lebih baiknya cuci tangan, cuci kaki, dan kalaupun bisa itu lebih baik wudhu. Itu kunci itu kayak membersihkan diri kita. Karena kalau kita keluar kita bakalan diikutin dari mana saja, entah itu dari mana, dari hutan atau dari mana, itu bakal ngikut kalian juga. Nah ketika kalian membersihkan diri terutama dengan wudhu, itu kalian kembali fresh lagi. Itu. Benar. Terus yang kedua tadi bagi yang cewek jangan buang sampah haid, nah itu di kamarnya, di tempat sampah kamarnya. Nah itu kan nggak logis juga gitu loh teman-teman. Kalian tuh kamar juga buat ibadah, buat sholat, tapi juga buat begituan. Nah mungkin itu saja yang dapat kami ceritakan, pengalaman pribadi kami ya Mbak ya. Semoga dapat bermanfaat buat orang lain, dan tentu saja teman-teman ambil sisi positifnya dan hikmahnya untuk memperbaiki dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kata ada salah kata atau ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.